future, start invest, it's time. Pertanyaan mendasar lainnya ketika kita ingin memulai investasi saham adalah beli saham di mana? Nah, mungkin teman-teman sering mendengar kalau beli saham di Bursa Efek Indonesia, ya kan? Ya, kalimat itu nggak salah, tapi ya jangan jadi salah kaprah. Sebab kita ini transaksi sahamnya bukan melalui bursa. Akses transaksinya, jual maupun beli saham, itu melalui perusahaan perantara yang disebut juga perusahaan sekuritas. Itu kenapa perusahaan sekuritas juga sering disebut sebagai broker, karena memang fungsinya adalah brokerage atau perantara dalam bahasa kita. Kenapa harus ada broker segala ya Om Vin? Kenapa nggak langsung beli saham di bursa? Nah, penjelasannya sederhananya begini. Bursa itu anggap saja sebagai grosir besar, tempat dipajangnya beberapa produk-produk ataupun perusahaan sebagai etalase besar. Sementara yang bisa melakukan transaksi adalah hanya pedagang-pedagang besar yang juga memiliki izin di pasar tersebut sebagai pedagang yang punya akses. Jadi tidak bisa langsung pedagang-pedagang kecil ataupun pedagang retail bisa melakukan transaksi di situ. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena memang supaya mekanismenya diatur serapi mungkin, setransparan mungkin, seefektif mungkin, dan seefisien mungkin. Itu tugas dari bursa. Nah, kalau kita analogikan dengan pasar, tadi barangnya adalah barang kelontong, tapi kalau di Bursa Efek Indonesia, itu barangnya adalah bentuknya saham. Nah, saham yang bisa diperjualbelikan di bursa itu banyak sekali. Sebut saja tanggal 18 September 2020, ini sudah lebih dari 700 saham yang bisa diperjualbelikan. Tepatnya sudah 707 saham yang bisa kita perjualbelikan di pasar ataupun di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia tidak punya kepentingan untuk mempromosikan salah satu atau beberapa saham tertentu untuk diperjualbelikan ya. Nah, itu harus dilakukan. Kenapa demikian? Karena Bursa Efek harus equal treatment ataupun memperlakukan hak yang sama terhadap saham-saham yang sudah listed di bursa. Kenapa? Karena setiap perusahaan yang sudah listed mempunyai hak yang sama. Lagi pula, menurut peraturan dan undang-undang pasar modal, bursa itu harus independen. Nah, oleh karena itu, tentu saja bursa tidak boleh melakukan intervensi pasar. Jangankan itu, menyebut prediksi tentang pertumbuhan indeks harga saham gabungan, itu saja tidak boleh. Karena itu dianggap bahwa bursa mempengaruhi pasar ataupun intervensi pasar. Jadi tugas bursa benar-benar hanya mewujudkan transaksi saham di pasar modal yang transparan, wajar, efektif, teratur, dan efisien. Jadi urusan untuk melakukan transaksi jual beli saham itu adalah urusan brokerage ataupun perusahaan sekuritis yang saya sebutkan tadi. Bursa hanya menyediakan tempat, jalan, dan cara transaksi saham. Perusahaan sekuritas pun atau brokerage bukan perusahaan yang terafiliasi dengan Bursa Efek Indonesia karena dia harus independen. Karena tugas dari bursa hanya mengatur dan mengadminister mereka. Sementara tugas perantara pedagang efek itu adalah melakukan transaksi untuk nasabah-nasabahnya. Jadi perusahaan sekuritas atau brokerage bukan bagian dari Bursa Efek Indonesia, bukan anak perusahaan ataupun pihak terafiliasi yang sebutin tadi. Sekarang ada 100 perusahaan sekuritas ataupun broker yang menjadi anggota bursa. Ya, perusahaan anggota bursa inilah yang bisa terhubung dengan sistem perdagangan di bursa. Memang ada juga perusahaan non-anggota bursa, tapi tetap saja perusahaan non-anggota bursa tidak bisa langsung terhubung ke sistem perdagangan di bursa. Dia tetap harus memiliki hubungan dengan anggota bursa. Jadi jika kalian adalah nasabah dari perusahaan sekuritas
non anggota bursa tetap aja bisa melakukan transaksi saham, tetapi penyelesaiannya tetap nanti akan dilakukan oleh perusahaan anggota bursa. Oke, kembali ke soal peran dari perusahaan sekuritis ataupun pialang saham. Ya, zaman sekarang memang harus semuanya beralih ke digital. Karena memang alat-alat transaksi sudah menggunakan smartphone dan lain-lain ada di genggaman semuanya. Dibandingkan dengan zaman dulu, pialang itu memang betul-betul harus standby dan harus siap menerima telepon dari para nasabahnya untuk melakukan transaksi beli maupun jual saham. Dia juga bisa merekomendasikan saham mana yang memang bagus ya untuk investor untuk beli maupun jual dan berpeluang untuk naik ya, sah-sah saja. Tetapi pialang pun tidak bertanggung jawab untuk menghadapi resikonya karena resiko nanti diserahkan pada nasabah ataupun investor masing-masing. Untuk menjadi pialang saham tentu saja akan diatur oleh OJK sebagai regulator. Dia harus memiliki sertifikasi ataupun lisensi sebagai perantara pedagang efek loh. Kalau misalnya dia nggak punya, nggak boleh, tentu saja ya. Ini aturan yang harus dipatuhi oleh mereka. Nah, sekarang ini tugas dari para pialang efek itu menjadi ya relatif kecil. Karena apa? Sudah digantikan oleh peran teknologi. Dengan online trading, maka akses para investor itu melalui smartphone, tidak melalui pialang, secara otomatis saja. Jadi tentu saja ini akan memudahkan tugas para pialang saham. Dan untuk memperoleh rekomendasi tentang saham mana yang layak beli ataupun layak jual, itu sudah dilakukan oleh para analis dan juga disampaikan melalui media-media online. Jadi tidak secara tertulis lagi, secara report research yang memang harus diakses dengan sangat sulit. Tapi sekarang semuanya menjadi sangat mudah. Ya, karena rata-rata perusahaan sekuritas anggota bursa sekarang ini sudah memiliki platform online. Bahkan tidak itu saja, ada online konvensional dan online untuk saham-saham yang syar'i ataupun syariah. Apakah platform online di perusahaan sekuritas itu adalah platform yang bisa secara mandiri diakses oleh para investornya melalui media smartphone, komputer, dan lain sebagainya. Jadi, si investor sendiri bisa langsung melakukan akses secara mandiri melalui platform yang sudah disediakan tanpa dengan bantuan ataupun pertolongan dari pialang itu sendiri. Nah, ada banyak kelemahan sebenarnya kalau transaksi melalui pialang yang karyawan ya, ataupun orang yang menghandle itu ya. Seperti pengalaman Om Vin, bisa saja transaksinya itu bisa salah ucap. Saya beli saham A, ternyata ada yang mirip-mirip, namanya saham B. Itu juga bisa menjadi risiko. Kemudian juga bisa karena salah input ya, data, lot. Ya, misalnya 10 lot menjadi 1000 lot. Besar sekali ya. Dan mungkin salah harga. Jadi berbagai kelemahan itu juga bisa tertutupi dengan disediakannya trading platform oleh perusahaan sekuritas. Karena apa? Karena betul-betul kita yang melakukan eksekusi. Dari mulai sahamnya apa, harganya, jumlahnya, yang kalau terjadi kesalahan ya kesalahan investor sendiri harus teliti begitu ya. Trading platform milik perusahaan sekuritas itu langsung terhubung dengan sistem di bursa. Jadi setiap nasabah yang melakukan transaksi melalui media platform tersebut secara otomatis juga tercatat di sistem bursa. Jadi rekan-rekan investasi sudah bisa dipahami bahwa tugas perusahaan sekuritis kan sebenarnya menyediakan transaksi jual beli saham. Tapi di samping itu tentu saja ada hal lain yang harus disediakan mereka karena mereka langsung berhubungan dengan nasabah, yaitu services ataupun pelayanan. Contohnya adalah pelayanan tentang bagaimana memilih rekomendasi saham yang bagus untuk ditransaksikan, menyediakan riset-riset secara fundamental maupun riset secara teknikal, dan bagaimana memberikan edukasi kepada nasabah-nasabahnya. Itu adalah bentuk layanan lain yang memang diberikan oleh perusahaan sekuritas. Apalagi kita lihat jumlah pemodal ataupun investor di Indonesia itu masih relatif kecil. Dan sejak dulu dan sekarang pun perusahaan sekuritas melakukan tugas seperti itu, yaitu memberikan layanan untuk transaksi dan juga menyediakan
jasa-jasa rekomendasi, jasa riset, dan panduan-panduan dan edukasi kepada para nasabahnya. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh kalian semuanya ya. Dan semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, kalian semuanya, terutama teman-teman Omfin yang mau mulai melakukan investasi di saham. Jangan lupa terus invest. Secure the future. Start invest. It's time.